bersyukur hanya kehadirat Tuhan, karena Dialah yang terus menyatakan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan PPGT Jemaat Baku edisi kelima pada saat ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pemilik kehidupan kami, dengan penuh sukacita kami bersyukur menyadari bahwa Engkau yang terus memelihara kehidupan kami, sehingga kami ada dalam keadaan yang sehat, menikmati nafas kehidupan sampai hari ini. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar dapat mengerti kehendak-Mu dan firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Semoga Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk mempraktekannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada saat ini kita baca dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 27 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai ayat yang ke-34. Ini disimpulkan menjadi satu tema, yaitu mendekatkan diri pada perjamuan kudus, atau dalam bahasa Toraja umpentireke katumimburan saloh. Perjumpaan dengan Kristus memang menjadi kerinduan setiap orang percaya. Kendati demikian, sebenarnya kita selalu bertemu dengan Kristus setiap hari. Namun lebih dari itu, kita mesti mengalami tubuh dan darah Kristus yang adalah tanda dan materi akan kesetiaan kepada umatnya. Banyak juga yang mangkir dari meja perjamuan karena berbagai macam alasan. Perjamuan kudus adalah peristiwa yang ditetapkan Yesus dan diberi perhatian khusus oleh Paulus. Ia menyadari adanya kekeliruan yang dilakukan jemaat ketika memasuki meja perjamuan. Paulus menegur jemaat dengan maksud memperlihatkan ajaran yang lebih teratur agar jemaat hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Ada beberapa sikap yang dicela oleh Paulus, yaitu kecenderungan menjadikan perjamuan sebagai tempat untuk minum anggur secara berlebihan hingga mabuk, dan tempat untuk makan dengan rakus. Di sisi lain, jemaat pun ada yang menjadikan ajang pamer kekayaan, sehingga perjamuan disalahpahami sebagai tempat mendapatkan makanan yang banyak. Hal tersebut menghilangkan makna kasih Allah dalam perjamuan, sebab ia menyimbolkan pengorbanan Kristus
yang memberikan tubuh dan darahnya untuk menggantikan manusia menanggung kesalahan karena dosa. Penghayatan perjamuan telah lenyap karena kepentingan tertentu, hingga jemaat tidak lagi menghargainya dengan tidak menyiapkan diri, bahkan menyadari keberdosaannya. Roh Kuduslah yang akan meneguhkan kita memaknai perjamuan. Bahkan sekarang, dalam meja perjamuan, kita bersama dengan anak-anak merasakan kehadiran Kristus. Mari kita membimbing anak-anak kita untuk terus turut merasakan anugerah Allah melalui perjamuan, sekaligus mengajak kita untuk tidak menjauhkan diri dari perjamuan. Amin. Mari kita berdoa atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang kami mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu ini dapat bertumbuh dan berguna untuk kami dan sesama kami, yang mengajarkan kami untuk lebih memaknai perjumpaan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus, menyadari keberdosaan kami, dan menyadari bahwa darah dan tubuh Kristus adalah bukti kesetiaan terhadap kami umat-Nya. Berkati kami umat-Mu untuk kehidupan kami selanjutnya, dalam menjalani aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing, bahkan dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup ke depan. Biarlah kami hidup kudus dan tidak berpaling dari kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan mingguan PPGT edisi kelima pada saat ini. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta kita. Shalom.